Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfairan Kainuddin dengan NIM D1B12417 dari kelompok 2 kelas E. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait materi sterilisasi dan desinfeksi. Nah, jadi sterilisasi sendiri adalah proses untuk menghilangkan ataupun membunuh semua mikroorganisme hidup termasuk spora ataupun jamur yang bisa sangat resisten. Nah, ini bertujuan agar produk benar-benar terbebas dari kontaminasi. Nah, selanjutnya ada metode-metode sterilisasi. Yang pertama adalah sterilisasi panas basah, di mana ini menggunakan tekanan uap air bertekanan, yang mana mesinnya adalah autoclave. Jadi cocok untuk cairan ataupun alat yang tahan panas. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama-sama video berikut ini. Nah, untuk autoclave-nya sendiri diisi air terlebih dahulu, kemudian ini yang mau disterilisasikan contohnya dalam media, kemudian ditutup dengan cara diputar. Jangan lupa atur suhunya di angka 121 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm dan waktunya adalah 15-20 menit. Kemudian ada sterilisasi panas kering, di mana sterilisasi menggunakan oven yang steril, jadi cocok untuk alat logam ataupun alat kaca. Untuk lebih jelasnya kita saksikan kembali video yang kedua. Saksikan lagi video yang kedua. Nah, di sini contohnya kita mau sterilisasikan kita mau sterilisasikan cawan Petri. Nah, untuk mensterilisasikan cawan Petri, pertama-tama kita harus membungkusnya terlebih dahulu menggunakan kertas. Nah, dilipat seperti pada video tersebut. Nah, jangan lupa bagian yang tidak ada tulisannya itu di bagian dalam dan yang ada tulisannya itu di bagian luar. Nah, ini bertujuan agar tulisan-tulisan tersebut tidak menempel pada cawan petrinya kita ya guys. Nah, setelah dibungkus kita masukkan ke dalam oven. Nah, kita cok terlebih dahulu ovennya di stop kontak, kita buka pintu ovennya, kita masukkan cawan petri yang sudah kita bungkus tadi seperti itu dan ditutup kembali. Nah, kemudian kita atur untuk suhu ovennya itu di 170-180 derajat Celcius dalam waktu 2 jam. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita beralih ke sterilisasi metode yang ketiga, yaitu sterilisasi filtrasi. Nah, ini menggunakan penyaring dan bertujuan untuk menyaring mikroba dari larutan. Dan ini digunakan cocok untuk cairan yang tidak tahan panas, sehingga kita menggunakan metode filtrasi ini. Nah, untuk metodenya sendiri itu menggunakan seperti kertas saring ya, seperti itu.
Nah, kertas saring ini ada pori-porinya. Nah, pori-porinya itu lebih kecil daripada si bakterinya, sehingga bakteri tersebut dapat tertahan di atas saringan tersebut, sehingga cairan yang kita saring atau kita filtrasi tadi bebas dari mikroorganisme. Kemudian kita masuk ke sterilisasi yang keempat, yaitu metode sterilisasi radiasi. Nah, di mana sterilisasi ini menggunakan sinar gamma, memanfaatkan sinar gamma ataupun sinar UV. Nah, bisa kita lihat pada gambar berikut. Nah, jadi sinar-sinar ini akan menembus permukaan dari si bakteri atau mikroorganisme ini, sehingga dia akan mati. Dinding-dinding sel itu akan mati, terbelah, dan perlahan-lahan bakteri-bakteri tersebut akan mati, dan larutan kita ataupun media yang kita sterilisasikan akan bebas dari kontaminasi. Selanjutnya, sterilisasi kimia. Nah, ini memanfaatkan gas etilen oksida atau hidrogen peroksida. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di gambar berikut. Nah, ini juga menggunakan alat ya. Nah, alat seperti ini, dan untuk skemanya itu seperti ini. Nah, lanjut di materi slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke pembahasan terkait disinfeksi. Nah, disinfeksi sendiri adalah proses yang digunakan untuk mengurangi jumlah mikroorganisme patogen hingga ke tingkat yang lebih aman dan tidak membunuh semua mikroba, terutama spora. Jadi untuk disinfeksi itu tidak benar-benar bersih dari mikroba atau mikroorganisme, kecuali tadi sterilisasi itu benar-benar bebas dari kontaminasi atau kontaminan. Tapi disinfeksi hanya mengurangi saja. Kemudian kita bahas ke metodenya. Itu ada desinfeksi kimia. Nah, desinfeksi kimia ini menggunakan alkohol, bisa juga klorin, terus formaldehida ataupun senyawa amonium quaterner. Nah, kemudian ada desinfeksi fisik. Nah, ini menggunakan seperti sinar UV untuk permukaan ruangan. Nah, kita tahu juga kalau sinar UV itu kan panas ya, sehingga kalau mikroorganisme itu terkena panas, maka otomatis bisa terjadi desinfeksi terhadap permukaan ruangan tersebut, sehingga mengurangi dari mikroorganisme. Nah, selanjutnya pembersihan mekanis. Ini merupakan metode desinfeksi yang ketiga, di mana itu memanfaatkan air dan sabun sebelum desinfeksi kimia. Nah, bertujuan untuk menghilangkan kotoran yang bisa menghalangi efektivitas disinfektan. Nah, jadi pembersihan mekanis ini bisa kita lakukan sebelum disinfeksi kimia atau metode yang pertama tadi, agar pembersihan itu lebih optimal. Kemudian kita akan membahas terkait perbedaan sterilisasi dan desinfeksi. Nah, kita lihat dari beberapa aspek ya. Yang pertama, tujuannya. Nah, untuk sterilisasi sendiri itu bertujuan untuk menghilangkan, bisa digarisbawahi, semua mikroorganisme. Jadi bisa dipastikan jika kita itu mau melakukan sterilisasi, maka media ataupun alat itu akan bebas, benar-benar bebas dari mikroorganisme. Kalau desinfeksi hanya sekedar mengurangi saja. Nah, kemudian efek pada spora. Kalau sterilisasi itu membunuh spora, namun desinfeksi itu tidak mampu membunuh spora. Kemudian untuk aplikasinya, sterilisasi itu diaplikasikan pada produk akhir, kemudian bisa untuk alat medis dan
bahan-bahan yang mau disterilkan. Nah, kemudian untuk disinfeksi itu diaplikasikan pada permukaan, kemudian permukaan ruangan dan instrumen non kritis. Nah, selanjutnya kita bahas ke metode umumnya ya. Kalau sterilisasi itu menggunakan metode panas, bisa radiasi, terus metode filtrasi dan metode gas. Metode gas tadi yang sterilisasi kimia ya. Kemudian untuk metode dari disinfeksi itu bisa bahan kimia, kemudian UV dan pembersihan. Nah, kita sampai di kesimpulan kita pada materi ini, yang mana sterilisasi dan disinfeksi ini adalah dua proses yang penting dalam industri farmasi yang masing-masing itu memiliki fungsi dan metode tersendiri. Nah, sterilisasi itu memastikan bahwa produk itu benar-benar bebas dari mikroba, sedangkan disinfeksi itu hanya membantu mengontrol lingkungan agar tetap bersih dan aman. Nah, dengan memahami prinsip dan penerapannya, kita bisa menjaga kualitas dan keamanan produk farmasi secara menyeluruh. Nah, baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Zulfan Kayamudin, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.